Beberapa studi menunjukkan perempuan itu rentan mengalami kekerasan di sepanjang rentang hidupnya. Di beberapa budaya, ketika tahu anaknya di USG perempuan diaborsi, dia dibunuh karena dia perempuan, gitu kan? Bahkan dari dalam kandungan. Bayi klien kami paling muda umur 2 tahun diperkosa oleh ayah. Menjadi pelaku kekerasan bisa jadi dibenci oleh lingkungan, termasuk dibenci oleh anak. Saya kira tidak ada orang yang menginginkan posisi itu. Nama saya India Wayu Andari, saya saat ini selaku Direktur di Rifka Anissa Women's Crisis Center. Nama saya Amalia Rizky Arini atau biasa dipanggil Lia. Saat ini posisi saya sebagai manajer divisi pendampingan di Rifka Anissa Women's Crisis Center. Rifka Anissa Women's Crisis Center berdiri tahun 1993. Konteksnya pada saat itu di negara kita itu belum seperti sekarang ya, perkembangan isu gender. Masyarakat belum mengenal isu gender, tidak tahu terkait permasalahan kekerasan berbasis gender, atau permasalahan kekerasan berbasis gender terjadi tapi masih dianggap sebagai urusan privat. Jadi seperti ketika orang mengalami KDRT, mengalami kekerasan seksual, itu dianggap aib atau orang tidak mau membantu korban untuk keluar dari persoalan seperti itu. Pendirian Rifka Anissa didasari pada kepedulian para pendiri kami yang terdiri dari sekelompok aktivis perempuan dari berbagai latar belakang, ada yang aktivis keagamaan, aktivis sosial, aktivis konselor dan lain sebagainya, yang kemudian peduli dengan permasalahan perempuan ini lalu mendirikan sebuah lembaga untuk membantu para perempuan yang memiliki masalah. Bahkan pada saat itu kemudian setelah kita mendirikan Rifka Anissa Women's Crisis Center dan kemudian mulai mendampingi berbagai permasalahan perempuan, Rifka Anissa mulai juga memperkenalkan isu ini ke masyarakat, seperti halnya memperkenalkan kekerasan dalam rumah tangga. Itu dulu belum ada istilah. Rifka Anissa yang memperkenalkan istilah kekerasan dalam rumah tangga ke masyarakat. Termasuk juga kekerasan dalam pacaran, dulu juga tidak ada istilahnya. Rifka Anissa yang memperkenalkan ke masyarakat. Kemudian berbagai ragam kekerasan seksual dan bagaimana para perempuan korban ini berjuang untuk mengatasi persoalan-persoalannya tersebut itu tidak mudah dan membutuhkan banyak dukungan ya. Nah, jadi seperti itu latar belakang pendiriannya, dan sejak tahun 1993 itu Rifka Anissa masih konsisten melakukan layanan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan dan juga melakukan edukasi ke masyarakat, termasuk melakukan advokasi-advokasi hingga isu kekerasan berbasis gender mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dan ada banyak lembaga layanan seperti saat ini. Saat ini kantor Rifka Anissa Women's Crisis Center berlokasi di Jalan Jampon 4, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta. Ini lokasi ini kami sejak tahun 2002 ya di sini. Dulu awalnya didirikan di garasi rumah Ibu Musrini Daruslan di daerah Blimbing Sari, salah satu pendiri. Kemudian pernah berpindah ke daerah Demangan dan saat ini di Jalan Jambon 4, Yogyakarta. Rifka Anissa ini diambil dari bahasa Arab. Rifka itu artinya sahabat, Anissa itu perempuan. Jadi secara umum arti Rifka Anissa itu sahabat perempuan. Ini filosofinya karena pendiriannya memang berdasarkan dari kepedulian terhadap nasib perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan. Justru lembaga layanan ini hadir adalah untuk merangkul dan menyadarkan, bukan untuk menjudge dan kemudian membuat mereka lebih terpuruk. Beberapa studi menunjukkan perempuan itu rentan mengalami kekerasan di sepanjang rentang hidupnya. Di beberapa budaya, ketika tahu anaknya di USG perempuan diaborsi, dia dibunuh karena dia perempuan, gitu kan? Bahkan dari dalam kandungan. Bayi klien kami paling muda umur 2 tahun diperkosa oleh ayah. Paling tua usia 65 tahun menjadi korban perkosaan juga pernah kami dampingi. Banyak teman-teman disabilitas juga dari para klien ini menjadi korban kekerasan seksual. Korban KDRT juga membentang dari yang usia pernikahannya 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun baru berani mengakses lembaga layanan.
bagaimana kemudian kami merespon hal tersebut, yang jelas kalau di divisi kami, divisi pendampingan gitu, kami menyediakan layanan untuk mendampingi para korban, yaitu berupa layanan psikologis gitu, konseling, bisa konseling atau konsultasi psikologis, kemudian layanan pendampingan hukum dan juga psikososial. Kalau seandainya memang dibutuhkan selain psikologis dan hukum, misalnya pemberdayaan ekonomi atau membutuhkan rumah aman gitu, kita bisa bekerja sama dengan jejaring-jejaring Rifka Anissa yang ada di Jogja maupun seperti yang dijelaskan Mbak tadi yang ada di Indonesia begitu. Jadi kita melakukan pendampingan secara langsung kepada korban-korban ini. Merespon isu-isu yang berkembang itu dengan kita tetap konsisten dengan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai platform sosial media juga kalau di masa sekarang ya. Selain itu, kita juga melakukan berbagai kampanye kreatif melalui seni, melalui penerbitan buku, dan bentuk-bentuk kampanye kreatif yang lain, berkolaborasi juga dengan para seniman, apalagi ini di Yogyakarta ya. Kemudian berkolaborasi dengan mahasiswa juga untuk bisa menyebarkan edukasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini secara lebih luas. Apa kiat untuk kemudian membuat orang terbebas? Saya kira tidak ada ya, cuma begini, kita perlu menyadari bahwa setiap individu, setiap diri kita itu berharga dan setara kedudukannya dengan orang lain. Situasi kesetaraan ini yang kita mencoba bangun gitu dalam edukasi-edukasi kami ke kelompok perempuan, ke kelompok remaja dan anak, adalah untuk mengedukasi bahwa mereka ini setara sehingga bisa menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan. Banyak loh korban itu yang tahu dia akan mengalami kekerasan seksual tapi tidak tahu bagaimana cara berkata tidak atau menolak. Kelompok laki-laki itu menjadi partner juga untuk mengkampanyekan kesetaraan ini di masyarakat, karena kelompok laki-laki ini adalah kelompok yang punya kekuasaan ya, punya power, yang dia juga bisa melakukan edukasi juga terutama ke sesama laki-laki ya, agar kita bisa membangun budaya yang setara satu sama lain. Salah satu prinsip layanan kami itu non-judgmental. Kami tidak akan menjudge klien yang datang dalam situasi apapun. Kami hadir sebagai pendamping, memang untuk menemani mereka, untuk berproses, sehingga kemudian para korban ini tidak semakin terpuruk, tetapi kemudian menjadi berdaya secara psikologis, bahkan kemudian dia bisa akhirnya mengubah pilihan-pilihan hidupnya menjadi strategis. Kalau misalnya ditanya, apakah ada nggak kasus palsu di Rifka? Yang palsu, mungkin bahasanya bukan palsu ya, yang unik banyak, tapi kami akan melihat rentetan kronologinya. Biasanya kalau mereka datang ke sini, cenderungnya ya klien-klien yang kami klien yang datang ke sini secara voluntary atau mandiri dengan kesadaran dia, biasanya sebagian besar dari mereka sudah mulai paham bahwa mereka mengalami kekerasan, sehingga kemudian kan ada di tahapan selanjutnya adalah mereka mencari pertolongan atau mencari bantuan dengan mengakses layanan terdekat. Itu pun sampai pada tahap dia mengakses layanan terdekat pun sebenarnya tidak semua klien bisa mampu seperti itu ya, karena ada kondisi-kondisi yang lain, misalnya dia belum cukup teredukasi untuk mengetahui bahwa itu adalah bentuk kekerasan gitu ya. Kalau yang datang ke sini sebagian besar memang cukup sudah teredukasi, meskipun mungkin ketika datang ke sini baru mengenali satu bentuk kekerasan, taunya kekerasan adalah kekerasan fisik gitu ya. Kalau psikologis dia belum paham gitu. Nah, kemudian ketika sampai di sini di asesmen, biasanya konselor juga melakukan edukasi terhadap klien tersebut. Kemudian selain diedukasi kan konselor ini juga mengasesmen tadi ya, mengasesmen atau mencari tahu dari kronologi cerita klien, sebenarnya mungkin saja dia bisa mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan yang lain gitu. Tahapannya ya, yang pertama kita punya 3 cara. Yang pertama online gitu ya. Sebenarnya online ini baru terjadi setelah kita pandemik gitu ya. Online itu bisa via telepon, bisa via pakai Zoom meeting atau Google Meet gitu ya, pakai video call gitu. Terus kemudian dulu juga bisa melakukan via email, konselingnya seperti itu. Terus kemudian selain itu juga ada yang dari dulu
sudah kami lakukan adalah tatap muka. Jadi klien itu datang ke sini, biasanya bisa voluntary atau dia datang karena ada rujukan, entah itu dari lembaga lain atau misalnya dia mengenal Rifka Anissa dari seseorang kemudian disarankan ke sini. Dia akses datang kemari, kemudian nanti akan ditemui oleh konselor dan konselor nanti akan melakukan asesmen kebutuhan kepada klien. Kemudian yang ketiga itu melalui OR atau outreach atau apa ya bahasa Indonesia penjangkauan. Jadi kita yang kemudian datang ke klien tersebut. Tapi di kondisi ini ya, kalau outreach itu sebenarnya tidak semua klien kita outreach ya, tapi melihat kondisinya, misalnya klien dengan disabilitas sehingga kesulitan datang ke Rifka Anissa, maka kita yang akan datang ke sana, atau kondisi ekonomi gitu, atau kondisi ekonomi yang kemudian menyulitkan klien datang kemari, maka kita yang akan OR atau outreach ke sana. Begitu caranya. Klien-klien kami juga ada yang membutuhkan akses atau layanan rumah aman. Jadi seandainya gitu ya, kalau di beberapa kasus kami gitu, kenapa klien membutuhkan rumah aman, misalnya ketika di rumah dia kondisinya sangat tidak aman, misalnya klien korban KDRT, ketika di rumah keselamatan tidak aman, maka klien bisa datang ke Rifka Anissa, kemudian kami kan ada salah satunya adalah menyediakan layanan rumah aman tadi ya gitu. Jam berapapun gitu ya, jadi bisa datang ke sini jam berapapun untuk layanan akses rumah amannya. Jadi kalau untuk layanan konseling atau konsultasi, kami buka dari jam 8 hingga jam setengah 5 sore. Dalam perjalanannya Rifka Anissa tidak berdiri sendiri ya. Kita menyadari betul bahwa kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu harus dilakukan kolaborasi banyak pihak. Yang pertama terkait dengan pendampingan itu sendiri, korban kekerasan itu mengalami banyak dampak yang dialami dari peristiwa kekerasan. Dia mungkin mengalami luka fisik yang membutuhkan bantuan medis, dia membutuhkan penanganan secara hukum, membutuhkan penguatan secara psikologis, bisa jadi dia membutuhkan rumah aman, atau pemulangan, atau pemberdayaan ekonomi, karena dia juga terdampak secara ekonomi. Yang ini tidak mungkin diatasi oleh sebuah lembaga saja. Sehingga dalam perjalanannya Rifka Anissa melakukan jejaring dengan berbagai lembaga layanan maupun lembaga perempuan di seluruh Indonesia. Melakukan berbagai upaya ini butuh support. Kami mendapatkan support pendanaan itu ada yang bermitra dengan lembaga donor, tetapi juga ada yang kami upayakan secara mandiri. Yang kami kembangkan saat ini ada usaha fundraising guest house, Sahitya Guest House, kemudian juga beberapa tempat kos. Karena di Jogja ini kan daerah wisata dan juga banyak mahasiswa, dan bisnis seperti ini cukup menjanjikan. Walaupun dalam perjalanannya naik turun ya, dan kami berupaya keras untuk melakukan tetap berkomitmen pada pelayanan secara gratis untuk masyarakat. Sehingga kami juga menerima donasi juga secara terbuka dari masyarakat, dan donasi ini kami gunakan untuk mensupport pembiayaan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, baik itu untuk mengelola rumah aman, untuk mendanai konseling, maupun untuk mendanai pendampingan ke lapangan, misalnya seperti penjangkauan, pendampingan ke persidangan, termasuk juga kadang-kadang untuk melakukan pembiayaan medis yang itu tidak tercover oleh asuransi yang ada seperti BPJS misalnya, karena satu atau lain hal seperti itu. Apabila masyarakat ingin ikut berkontribusi untuk perjuangan penghapusan kekerasan berbasis gender dan juga mensupport layanan-layanan pendampingan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan Rifka Anissa, dapat menggunakan produk layanan fundraising Rifka Anissa, misalnya seperti menginap di Sahitya Guest House yang dimiliki Rifka Anissa, atau bisa juga berdonasi langsung dengan mengecek di website Rifka Anissa, rifka-anissa.org. Untuk korban gitu ya, meskipun Anda sedang mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan karena dampak atau sedang dalam situasi kekerasan gitu, yang jelas yang pertama yang perlu dilakukan adalah sadari bahwa dirimu berharga. Jadi kamu berhak untuk hidup layak, kamu berhak untuk hidup lebih baik gitu.
Jika dirasa berat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, carilah bantuan kepada orang-orang terdekat yang kamu percaya atau ke lembaga-lembaga yang juga bisa melindungi kamu sebagai perempuan ataupun anak korban kekerasan. Kekerasan itu tidak memberi manfaat bagi siapapun, bagi korban termasuk bagi pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan bisa mendapatkan stigma buruk, ada banyak hukum yang sekarang, ada banyak produk instrumen hukum yang sekarang bisa menjerat pelaku, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Menjadi pelaku kekerasan bisa jadi dibenci oleh lingkungan, termasuk dibenci oleh anak. Saya kira tidak ada orang yang menginginkan posisi itu. Jadi selama kita bisa bergandeng tangan bersama, mari kita wujudkan keluarga yang harmonis, mari kita wujudkan persahabatan, hubungan-hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan, demi kebaikan kita semua. Bersama bermetamorfosa.